Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku yang sholih dan sholihah? Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi kita kali ini masih membahas tentang surat At-Tin. Kita akan mempelajari bagaimana cara membaca dan menghafal surat At-Tin dengan baik dan benar. Yang dimaksud dengan membaca baik dan benar di sini adalah membaca dengan tartil. Artinya kita membaca dengan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, sesuai dengan ilmu tajwid, makharijul huruf serta sifatul huruf. Apa itu ilmu tajwid? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum bacaan nun mati dan tanwin, hukum bacaan mim mati, hukum bacaan mim dan nun tasydid, dan hukum-hukum bacaan yang lain hingga hukum bacaan mat, hukum bacaan panjang. Yang kedua, makharijul huruf. Apa itu makharijul huruf? Makharijul huruf adalah ilmu yang mempelajari tempat-tempat keluarnya huruf. Pak Ridwan contohkan Hamzah. Hamzah tempat keluarnya adalah aqsal halqi, tenggorokan paling bawah atau pangkal tenggorokan. Contoh berikutnya adalah ba. Ba tempat keluarnya adalah dua bibir, serta contoh yang lainnya. Yang terakhir, sifatul huruf. Sifatul huruf adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat huruf. Karena setiap huruf pasti memiliki sifat. Contoh, huruf tha. Salah satu sifat tha adalah hams. Hams artinya berdesis. Ketika kalian mengucapkan tha, pasti ada desis. Dan contoh yang lain. Baiklah anak-anak, marilah kita baca bersama-sama surat At-Tin. Surat At-Tin artinya buah tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين Alaihissallahu biahkamil hakimin. Baiklah, kita lihat di ayat pertama. Wattini yang artinya demi buat tin. Kita membacanya yaitu harus pada ta kita harus tekan. Wattini. Kenapa ditekan? Karena di atas huruf ta ada tanda siddah. Setelah itu tini. Huruf ta bertanda baca kasro. Setelahnya bertemu dengan ya. Itu dinamakan hukum bacaan mad tabi'i, yang artinya dibaca panjang dua harokat atau satu alif. Wattini wazzaitun.
Nah, ini wazaitun, zaitun harus dilangsung, nggak boleh wazaitun, harus dibaca langsung wazaitun. Nah, ini namanya mad layyin. Setelah itu di huruf ta berharokat dumah. Setelah itu bertemu dengan huruf wawu, maka dinamakan bacaan mad tabi'i. Tapi huruf ini, bacaan mad tabi'i ini di akhir kalimat atau berhenti, maka dibaca panjang 6 harokat atau 1 alif, dinamakan mad arid lisukun. Wattini wazzaitun, 6 ketukan. Wattini wazzaitun. Kita lanjut ke ayat kedua. Yaitu waturi sinin. Nah, ini ada waturi. Waturi, bedakan huruf ta dan huruf po. Waturi itu kalau membaca huruf ta itu salah. Jadi membacanya waturi sinin, agak tebal membacanya. Waturi sinin, sinin. Jadi di sini kalau kita membaca huruf sin itu tipis. Sin di sini tipis, si, seperti orang kalau senyum. Membacanya seperti orang yang sedang senyum. Waturi sinin. Waturi sinin. Tipis, sangat tipis. Bedakan shin dan sin. Di sini huruf sin itu tipis. Coba kalau kita baca menggunakan huruf shin. Waturi shinin. Nah, itu kalau menggunakan huruf shin. Kalau menggunakan sin, tipis. Waturi sinin. Nah, itu ayat kedua, sin, tipis. Ke ayat ketiga. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Waha, ha, ketika kita membaca ha itu kita menekan dari dalam di dada. Ha, ha. Wahadza, za. Selanjutnya huruf za. Za itu lidah sedikit digigit di depan. Za. Terus selanjutnya tarik, ikuti lidahnya ke menempel pada gigi bawah. Za. Za, za, wahadzal baladil amin. Ketika kita ada huruf lam yang bersukun, ini huruf lam bersukun. Nah, itu kita membacanya tidak boleh memantul. Tidak boleh seperti ini. Wahadzal bala, hadzal. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus jelas. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Tidak boleh kita membaca wahadzal baladil hadzal. Nah, itu salah. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad. Nah, ini baru
memantul. Karena apa di sini? Ini adalah huruf qalqalah. Laqad. Ketika ada huruf dal berharokat sukun, itu merupakan huruf qalqalah. Cara menyebutkannya yaitu membacanya yaitu memantulkan. Qalqalah artinya memantul. Laqad khalaqnal, sama juga dengan huruf qaf. Qaf juga huruf qalqalah. Jadi ketika bertanda sukun atau mati karena sukun itu dinamakan qalqalah. Laqad khalaqnal insana. Di sini ada nun mati. Insana. Nun di sini tidak ada harokatnya, berarti nun di sini yaitu nun mati. Ketika ada nun mati bertemu sin, itu dinamakan bacaan ikhfa. Apa artinya ikhfa? Ikhfa yaitu samar. Cara membacanya bagaimana? Yaitu insana. Jadi setengah huruf nun, terus dilanjutkan persiapan ketika mendengung itu bibir sudah membentuk kepada huruf sin. Insana. Nah, seperti itu. Nun mati bertemu sin yaitu bacaan ikhfa. Yang merah ini namanya bacaan ikhfa. Ini ikhfa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini kenapa kok panjang? Yaitu karena huruf dinamakan tajwid yaitu mad jaiz. Nah, ini namanya mad jaiz. Karena apa? Ada ya kasroh, fa di sini fi, ini kan terdiri dari huruf fa, ya. Fa dan ya. Di sini fi, fa-nya berharokat kasroh, sedangkan ya-nya itu mati atau berharokat sukun sebenarnya. Nah, setelah itu ini dinamakan bacaan matobi'i, dan setelah fi ada huruf hamzah atau alif. Nah, maka ini disebut bacaan mad jaiz, dibaca panjang 5 harokat. Fi ahsani taqwim. Kami. Ketika kita membaca huruf ha itu harus tipis. Tidak boleh kita tidak boleh ada ngoroknya. Itu salah. Jadi harus tipis, bersih. Ahsani. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, itu sama tadi huruf qalqalah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma. Nah, ini huruf bacaan apa? Ini namanya bacaan gunnah. Karena apa? Ada huruf mim bertasydid. Huruf gunnah ada 2, yaitu mim dan nun yang bertasydid. Tsumma, cara membacanya yaitu mendengungkan, menahan huruf mim selama 2 ketukan. Tsumma radadnahu. Nah, seperti itu. Tsumma radadnahu asfala safilin. Fa, bukan pa. Fa. Asfala, bukan aspala. Asfala safilin. Huruf F ya, F. Asfala safilin.
illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Jika nafas kita tidak sampai, kita bisa berhenti di wa amilus solihat. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Setelah itu kita kembali membacanya dari wa amilu. Wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, di sini amanu wa amilu. Amanu, bedakan huruf a dan huruf a. Huruf ain dan huruf alif atau hamzah. Ketika kita membaca huruf hamzah atau alif, itu kita menekannya dari dada. A. Wa amanu. Kalau kita membaca huruf ain, itu kita menekannya dari pangkal tenggorokan. Wa amilu. Amanu wa amilu. Nah, seperti itu. Amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, di sini ada yang berwarna hijau, jim, itu namanya huruf qalqalah. Jadi yang bertanda-tanda hijau ini namanya huruf qalqalah. Jadi cara membacanya yaitu memantul. Ajrun. Nah, setelah huruf jim ada ro bertanda harokat tanwin yaitu dummatain. Setelahnya ada huruf ghin. Ya, ada huruf ghin. Ini hukum tajwidnya yaitu ketika ada tanwin bertemu dengan ghin, itu namanya izhar syafawi. Cara membacanya yaitu jelas dan terang. Maksudnya jelas tanwinnya juga jelas ghinnya. Tidak ada dengung di antara run dan gho. Saya contohkan ajrun ghairu mamnun. Bukan ajrun ghairu mamnun. Nah, kan ada dengungnya tadi. Ajrun ghairu mamnun, itu yang salah. Jadi yang benar membacanya ajrun ghairu mamnun. Runnya jelas, gho-nya jelas. Ajrun ghairu mamnun. Tidak ada dengung di antara keduanya. Kita baca ayat 6. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ketika kita tadi tidak kuat nafasnya, kita bisa berhenti di wa amilus solihat. Cara membacanya terus setelah berhenti di wa amilus solihat, kita bisa memulai membacanya dari wa amilu. Tadi berhenti, kalau tidak kuat berhenti di as-solihat. Setelah itu kalau sudah, kita ulangi membaca dari wa amilu. Kita lanjutkan di ayat ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Yukadzibuka. Di sini dzal ada tasydidnya, jadi harus ditekan. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Bukan ba'du, tapi ba'du biddin. Nanti bisa dicoba. Kita baca fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah,
Di setiap akhir kata ini kita selalu membaca panjang. Karena apa? Di setiap akhir kata ini ada matobi'i. Di sini juga matobi'i. Nah, tapi berhenti di akhir kata, maka dibaca panjang. Itu namanya mad arid bisukun. Terakhir kita ayat ke-8. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Nah, ini ketika kita membaca Allah, nah kan beda ala dan Allah. Nah, ini namanya kalau Allah, ini namanya lam jalalah. Lam jalalah itu membacanya beda. Kalau biasanya kalau ada lam berharokat fathah kita membacanya la, tapi kalau huruf Allah ini berbeda. Ini namanya lam jalalah. Kita membacanya Allah. Jadi seperti L dikasih huruf O, Allah, tapi ditahan. Allah. Seperti itu. Bukan Allah, tapi Allah. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukan bi ahkamil hakimin. Nah, salah ya. Jadi harus bersih haknya. Bi ahkamil hakimin. Tidak memantul. Bukan huruf qalqalah. Bi ahkamil hakimin. Sama lamnya juga tidak boleh memantul. Tidak boleh bi ahkamil Nah, itu salah. Bi ahkamil itu salah. Tapi yang benar bi ahkamil hakimin. Tidak bi ahkamil hakimin. Seperti itu. Baiklah, itu tadi anak-anak tentang pembahasan bagaimana cara membaca surat At-Tin yang baik dan benar secara makharijul huruf dan tajwidnya. Sekarang mari kita baca bersama-sama lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Itulah tadi anak-anak pembelajaran tentang surat At-Tin. Setelah ini kalian praktekkan di rumah seperti yang Bapak ajarkan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap baca Al-Quran. Semoga kalian semua mendapatkan rahmat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.